Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi belajar bersama saya Ibu Umul Jiatul Mufidah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang bab sama seperti kemarin ya, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep persamaan linier satu variabel dan juga penyelesaian PLSV menggunakan jumlah atau kurang. Sebelum masuk ke materi, simak cerita berikut. Rogu dan Rudi sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Di sepanjang jalan, mereka asyik sekali berbincang-bincang. Rogu, Rudi, kamu tahu nggak kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia loh? Rudi, iya benar, kalimat kamu itu loh. Lihat deh ke poster depan toko itu. Kalimatnya salah tuh. Rogu, iya salah. Masa harga 2 mangkok 50.000, kan 1 mangkok harganya 10.000. Rudi, 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 50.000. Salah tuh. Rogu, lihat ke toko Konato itu deh. Harga 5 cake adalah 150.000. Itu benar atau salah ya? Rudi, tidak tahu. Sebenarnya kalimat yang kamu ucapkan tadi termasuk kalimat apa ya? Kalimat terbuka atau tertutup? Kira-kira pertanyaan Rogu bisa dijawab tidak ya? Kalimat yang sedang dibicarakan Rogu dan Rudi itu juga termasuk bagian penting dalam materi matematika loh. Kok bisa? Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam materi persamaan linier satu variabel. Lebih tepat masuk ke dalam bagian kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat-kalimat dalam percakapan Rogu dan Rudi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang bernilai benar. Pada kalimat, Rudi, kamu tahu nggak kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia loh? Kalimat ini adalah kalimat bernilai benar. Kenapa? Karena pada saat ini Jakarta itu memang ibu kotanya Indonesia. Untuk yang kedua, kalimat yang bernilai salah. Pada kalimat, iya benar, kalimat kamu itu loh. Lihat deh ke poster depan toko itu. Kalimatnya salah tuh. Kalimat yang kedua, iya, salah. Masa harga 2 mangkok 50.000, kan 1 mangkok harganya 10.000. Nah, jelas salah ya. Untuk yang ketiga, yaitu kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Pada kalimat, lihat ke toko Konato itu deh, harga 5 cake adalah 150.000. Itu benar atau salah ya? Ini masih belum tahu benar atau salahnya ya. Jadi, kalimat ini adalah termasuk kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kalimat terbuka dan tertutup. Nah, apa sih itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah sebuah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya atau bernilai benar atau salah. Nah, maksudnya kalimat tersebut mengandung maksud yang benar atau juga bisa kalimat yang mengandung maksud salah. Sedangkan kalimat terbuka adalah sebuah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Unsur yang belum diketahui tersebut disebut variabel. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas apa itu variabel ya. Contoh dari kalimat terbuka yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 11. Kalimat tersebut belum dapat ditentukan kebenarannya karena kita belum tahu berapa nilai x-nya. X ini dinamakan variabel. Nah, variabel kemarin yaitu simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Dapat dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan X, misalkan Y, misalkan A, dan sebagainya. Sekarang tentukan kalimat terbuka dan tertutup. Mari kita tentukan bersama-sama ya. Untuk yang pertama,
2X dikurangi 9 sama dengan 17. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena ada variabelnya. Untuk yang kedua, 4Y ditambah 3 lebih dari 4. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Ini adalah kalimat terbuka. Nomor 3, 2 dikali jumlah permen di dalam kotak ditambah 5 adalah 29. Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa jumlah permen di dalam kotak tersebut. Selanjutnya nomor 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Ini adalah kalimat tertutup. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Benar kan ya? Kalimat tertutup bernilai benar. Untuk yang nomor 5, 5 dikurangi 9 sama dengan 4. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Ini adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup yang bernilai salah. Kenapa? Karena 5 dikurangi 9 itu hasilnya bukan 4, tapi negatif 4. Dan nomor 6, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Benar ya? Ini adalah kalimat tertutup bernilai benar. Pintar sekali. Oke adik-adik, selanjutnya yaitu konsep persamaan linier satu variabel. Di sini ada sebuah permasalahan yaitu uang Rogu 2000 lebih banyak dari uang Roni. Sedangkan uang Roni adalah 6000. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengetahui banyak uang Rogu ya? Apa sih persamaan linier satu variabel itu? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Jadi PLSV ini hanya mempunyai satu variabel ya. Misalkan variabelnya X, ya X saja 1. Y, ya Y saja 1. A, ya A saja 1. Bukan XA, bukan XY. Bisa dipahami? Bentuk umum persamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat, bukan 0. Untuk X-nya ini adalah variabelnya ya. Contoh 2X ditambah 3 sama dengan 5. Nah, adik-adik sudah tahu kan ya bagaimana bentuk dasar dari persamaan linier satu variabel. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian PLSV menggunakan jumlah atau kurang. Yang pertama yaitu dengan menggunakan jumlah atau tambah. Misalkan ibu punya persamaan Y dikurangi 5 sama dengan 12. Nah, tujuan utama dari penyelesaian PLSV ini yaitu menemukan nilai Y, mencari nilai Y, sehingga persamaan ini bernilai benar. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, kita jadikan Y-nya itu sendirian. Berarti kita harus menghilangkan negatif 5. Caranya dengan menambahkan lawan bilangannya pada kedua ruas. Jadi lawan dari negatif 5 itu adalah positif 5. Y dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah 5. Berarti tinggal Y sama dengan 17 ya. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya kan 0. 12 ditambah 5 hasilnya 17. Maka
dapat diketahui bahwa nilai Y adalah 17. Yang kedua, menggunakan kurang. Misalkan ibu punya persamaan X ditambah 6 sama dengan 10. Berarti kita di sini akan mencari nilai X ya. Kita jadikan X sendirian. Jadi kita harus menghilangkan plus 6 dengan cara menambahkan dengan lawannya plus 6, yaitu negatif 6. X ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 10 dikurangi 6. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 6 ya. Hasilnya adalah X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya itu adalah 4. Mudah sekali kan ya adik-adik untuk menyelesaikan PLSV dengan menggunakan jumlah atau kurang. Agar adik-adik lebih paham lagi tentang materi ini, silakan adik-adik kerjakan soal-soal yang dikirim di grup WhatsApp ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya.